Inter versus Cagliari 4-0, Nerazzurri pindah ke puncak klasemen. 3 poin berhasil didapatkan Inter Milan tanpa hadangan berat dari Cagliari dalam laga lanjutan Serie A bermain di Giuseppe Meazza. Pasukan Simone Inzaghi itu keluar sebagai pemenang dengan skor 4-0. Pada menit ke-29, Lautaro Martinez membubuhkan namanya di papan skor setelah menerima assist dari mantan penggawa AC Milan, Hakan Calhanoglu. Penalti, wasit memberikan hadiah penalti kepada Inter Milan setelah Denzel Dumfries dijatuhkan oleh Alessio Cragno di kotak penalti. Tanpa segan, wasit meniupkan peluit dan menunjukkan titik puit. Sayang, Martinez gagal menambah gol Inter Milan, eksekusinya bisa dihentikan oleh Cragno. Keberhasilan Cragno membuat babak pertama antara Inter Milan melawan Cagliari berakhir dengan skor 1-0. Inter Milan cuma butuh 5 menit sedari kick-off babak kedua untuk mengubah skor jadi 2-0. Ia membubuhkan namanya di papan skor dengan memanfaatkan assist cemerlang dari Nicolo Barella. Nerazzurri pun semakin menjauh. Gawang Cagliari benar-benar jadi bulanan di babak kedua. Pada menit ke-66, Inter Milan menambahkan keunggulannya jadi 3-0 setelah Alexis Sanchez membantu Hakan Calhanoglu untuk menceploskan bola ke gawang Cragno. Lautaro Martinez akhirnya membubuhkan gol keduanya di menit ke-68, sekaligus membuat Inter unggul 4-0. Kali ini pria berumur 24 tahun tersebut mengkonversi assist dari Barella. Ini adalah assist kedua dari sang gelandang. Unggul 4 gol membuat Inter mulai menurunkan intensitas serangan. Mereka tak lagi ambisius mengejar gol meski sesekali masih menebar ancaman ke wilayah pertahanan Cagliari. Dari yang terlihat, mereka sudah puas dengan skor ini. Calhanoglu mengirim pesan ke Milan, Inter mengakui kualitas saya. Hakan Calhanoglu mengirim pesan ke klub lamanya Milan setelah Inter melompati mereka ke puncak klasemen. Mereka merasakan kualitas dan kontribusi saya, jadi saya memberikan yang terbaik. Itu adalah dominasi penuh di San Siro, dengan 2 gol Lautaro Martinez, tendangan voli Alexis Sanchez dan roket Calhanoglu. Saya sangat senang berada di sini. Itu membuatku bangga. Saya ingin berterima kasih kepada tim, karena mereka sangat membantu saya menjadi pemain penting. Mereka merasakan kualitas dan kontribusi saya, jadi saya memberikan yang terbaik untuk klub. Saya juga berterima kasih kepada para penggemar, karena mereka selalu berada tepat di belakang saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini di Inter, kata Calhanoglu. Peringkat para pemain Inter saat bantai Cagliari. Selain mencatatkan namanya di daftar pencetak gol, pemain Chili ini memberikan kontribusi penting bagi permainan ofensif Nerazzurri, membantu rekan satu timnya menemukan jalan menembus lini belakang tim tamu. Dengan beberapa laporan yang menunjukkan bahwa Sanchez sedang mempertimbangkan untuk pindah karena kurangnya waktu bermain, pemain Chili itu menunjukkan penampilan yang sangat baik untuk meyakinkan pelatihnya Simone Inzaghi bahwa dia adalah alternatif yang kredibel untuk Edin Dzeko atau Lautaro Martinez untuk memulai di depan. Selain mencetak gol pertamanya di Serie A musim ini dengan tendangan voli yang sempurna dan membentur mistar gawang, Sanchez terus-menerus turun ke lini tengah untuk mengambil bola dan mengarahkan serangan timnya, membuktikan bagian berharga dari tim Inter yang sedang dalam performa terbaik. Ambil alih puncak klasmen, Inzaghi, perjalanan masih panjang. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tidak mau timnya besar kepala dan merasa puas meski telah berhasil mengkudeta AC Milan di puncak klasmen karena kompetisi Liga Italia Serie A musim ini masih panjang. Inter memuncaki klasmen setelah mereka berhasil menghantam Cagliari dengan skor telak 4-0 di Stadio Giuseppe Meazza dalam laga lanjutan Serie A pekan ke-17 pada hari Senin dini hari. Pasca laga, sang pelatih menyatakan bahwa dia sama sekali tak merasa timnya tengah berada di atas angin dalam perburuan gelar Scudetto musim ini karena perjalanan masih panjang. Apalagi Inter hanya unggul 1 poin atas AC Milan di peringkat kedua. Kami di puncak dan ingin tetap di sana, tapi liga ini tidak pernah bisa diprediksi.
Perjalanan masih panjang dan tim masih harus menemukan keseimbangan, ujar Inzaghi. Inzaghi kemudian mengatakan bahwa kepercayaan diri timnya sekarang semakin meningkat setelah berhasil mengejar ketertinggalan hingga berhasil memuncaki klasmen. Sebelumnya kami 7 atau 8 poin tertinggal dari puncak, tapi kami memperkecil ketinggalan itu. Kami percaya diri, tapi kami tidak boleh lengah karena hari Jumat kami harus menghadapi pertandingan yang berat, ujar Inzaghi. Mattia Zanotti, membuat debut tim utama melawan Cagliari terasa luar biasa. Kehadiran Zanotti hampir tidak merusak keseimbangan tim, ketika remaja itu melepaskan beberapa momen awal yang ragu-ragu untuk benar-benar menunjukkan kualitasnya untuk memberi tekanan lebih lanjut pada Rossoblu. Remaja ini sekarang dapat membanggakan diri setelah melompat dari tim Primavera ke tim utama dan mewakili Inter di level senior untuk pertama kalinya, dan ini adalah momen yang membanggakan baginya. Saya berterima kasih kepada pelatih dan stafnya atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya, berada di depan San Siro yang penuh semuanya tidak seperti yang lainnya, ujar Zanotti. Hakan Calhanoglu, kami akan bermain tanpa rasa takut melawan setiap lawan di Liga Champions. Nerazzurri kini berada di puncak klasemen Serie A untuk pertama kalinya musim ini, setelah memanfaatkan poin yang diturunkan oleh AC Milan dan Napoli untuk mencapai puncak. Babak gugur Liga Champions tidak akan mudah, tidak peduli lawan mana yang dihadapi Nerazzurri, tetapi kunci dari setiap pertandingan adalah mengambil kepercayaan diri yang tepat dari kemenangan besar seperti malam ini. Tentang calon lawan di babak 16 besar Liga Champions dalam undian besok, dia menyatakan bahwa, semua tim kuat, tetapi kami juga dan kami akan bermain tanpa rasa takut melawan siapapun yang kami dapatkan, ujar Calhanoglu. Simone Inzaghi, kami bermain seperti tim yang benar-benar dewasa. Inzaghi melihat timnya memasuki jeda dengan keunggulan 1 gol bahkan setelah gagal mengeksekusi penalti, dan kemudian di babak kedua mereka lolos dengan penampilan dominan dan 3 gol individu yang luar balik ke Serie A. Sang agen, Federico Pastorello, mengungkapkan hal tersebut seraya mengatakan bahwa kliennya lebih betah di Italia. Suatu hari nanti, kita akan melihat Romelu Lukaku kembali ke Liga Italia, sebab ia mencintai Italia, kata Pastorello. Inter Milan bisa jadi tujuan utamanya jika Romelu Lukaku memutuskan kembali ke Liga Italia.
Meski kepergiannya ke Chelsea mengundang amarah fans, Nerazzurri menyisakan banyak tempat di hati striker Belgia tersebut. Di sana ada teman baiknya, Lautaro Martinez. Selain itu, ada Christian Eriksen yang meski baru-baru ini diketahui telah berada di Denmark untuk latihan ringan. Ivan Perisic ingin kembali perkuat Bayern Munich di musim depan. Bayern Munich memang bukan klub yang asing bagi winger berusia 32 tahun tersebut, karena ia pernah memperkuat klub berjuluk di Bavarian itu pada musim 2019-20 dengan status sebagai pemain pinjaman dari Inter Milan. Karirnya di klub raksasa Jerman itu juga terbilang cukup sukses, di mana ia menjadi salah satu pemain penting bagi Bayern yang memenangkan treble winner dengan menjuarai Liga Champions Eropa, Bundesliga, dan DFB Pokal. Di musim itu ia berhasil mencatat 35 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 8 gol dan menyumbang 10 assist. Namun, kini klub besutan Julian Nagelsmann itu memiliki peluang untuk kembali menggunakan jasa Perisic dengan status bebas transfer musim panas mendatang, menggantikan posisi Kingsley Coman yang tak kunjung menandatangani perpanjangan kontraknya.